Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you to stay. If you're Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap? Hari ini? Oke, kalau sudah siap, tunjukkan bahwa diri kalian sudah siap untuk menerima pelajaran. Tangannya di atas meja semuanya. Tanpa menggunakan dalam pensil ya. Siapkan ketua kelas. Siap. 1, 2, 3. Pagi. Baiklah, Bapak akan mengabsenkan kehadiran kalian dulu sebelum kita masuk materi. Bapak panggil Muhammad Said Alfan, Hadir, Pak. Muhammad Zepandra, Hadir, Pak. Muhammad Zamir Ilham, Hadir, Pak. Khairunisa Umaira. Sebelum masuk materi, Bapak akan mengulang-ulang kembali pelajaran kita minggu malam, yaitu tentang jenis sumber daya alam. Siapa yang ingat apa jenis sumber daya alam yang belajar semalam? Pertama adalah bumi, yang kedua, yang ketiga, oke, bagus, kita mulai kembali ya. Oke, sebelum masuk, Bapak mau bertanya dulu, apa penyebab hutan gundul kira-kira? Ada yang tahu? Karena hutan ditebang. Oke. Hutan ditebang, apa yang terjadi? Pertama apa? Banjir. Kemudian longsor. Ya. Jadi apa fungsi hutan itu? Ya, fungsi hutan itu adalah menyerap air. Bagaimana cara menjaga hutan? Ada yang tahu cara menjaga hutan? Biar tidak gundul hutan tuh. Bagaimana cara menjaganya? Iya, tidak menebang. Baiklah, karena kita sudah menjawab, kita masuk materi kita. Yaitu materi kita hari ini adalah dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya. Ya. Kira apa tujuannya? Tujuan pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu? Adapun cara tujuannya itu tujuan pelajaran kita ini adalah cara pelestarian sumber daya alam. Yang kemudian tujuan yang kedua menyusun laporan sederhana ya tentang dampak pengambilan sumber daya alam itu nanti. Nanti kita buat kelompok. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, udah fokus.
Kemarin kita sudah membahas mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Dan hari ini kita akan membahas dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya. Apakah ada yang tahu apa saja dampak dari pengambilan sumber daya alam? Untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Jika kita tidak memanfaatkannya dengan bijak, kelestarian sumber daya alam akan terancam. Yang pertama, banyaknya hutan gundul. Hutan gundul disebabkan adanya penebangan liar secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Baik, betul sekali. Jika banyak hutan yang gundul dapat mengakibatkan banjir, hewan-hewan yang hidup di hutan akan kehilangan tempat tinggalnya, tanah longsor dan juga kekeringan. Lalu, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati secara terus-menerus, maka akan menyebabkan abrasi pantai, banjir, dan kerusakan ekosistem laut. Sumber daya alam yang biasanya berada dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu: pertama, kerusakan hutan di daerah tambang. Yang kedua, pencemaran udara akibat debu dan asap. Yang ketiga, pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Misalnya, pertama adalah orang hutan. Orang hutan merupakan hewan asli dari Indonesia. Saat ini, orang hutan terancam punah. Hutan yang jadi tempat tinggal hewan ini terus dirusak dan berkurang karena banyaknya dijadikan lahan pemukiman atau karena terjadinya kebakaran hutan. Apakah kalian tahu apa saja upaya pelestarian yang dapat kita lakukan? Baiklah adik-adik semuanya, itu tadi penjelasan materi yang dapat kita sampaikan. Tahu video apa yang sebentar tadi kalian lihat? Video tentang apa? Tentang pelestarian. Kemudian apa dampaknya? Dampak pengambilan sumber daya alam. Siapa yang masih ingat video tadi? Dampaknya apa? Resapan air berkurang. Iya, penebangan, dan menyebabkan resapan air berkurang. Bagaimana upaya pelestariannya? Iya, menanam pohon kembali, bibit pohon atau reboisasi. Ya. Oke. Jadi udah. Sekarang kita bentuk kelompok. Setiap kelompok, berapa kelompok kita bisa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita bentuk 5 kelompok. Satu kelompok anggotanya 4 orang. Ya, 4 orang. Nanti 4 orang, nanti ada kelompok. Setiap 4 orang itu nanti ada A, B, C, D. Ya, A mewawancarai yang B, C mewawancarai yang D. Ya, yang barisan ini A semua. Yang kedua ini barisan sebelah belakang B. Yang ketiga ini sebelah belakang C. Yang keempat ini D. Oke, kita bentuk kelompok. Geser. Yang kelompok A siapa? Ini kelompok A ya. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Ini kelompok D. Ini kelompok E. A, B, yang A bertanya dengan B, yang C bertanya dengan D. Nanti udah waktu 3 menit tukar. Yang B bertanya dengan A, yang D bertanya dengan C. Udah itu tukar lagi. C tukar dengan B, tukar dengan C saja. Yang tengah-tengah ini tukar. Ini tukar nanti. Ini tanya dengan C. Oke kan?
C. Yang B bertanya dengan D. Boleh buka. Buka lembar LKPD-nya buka. Ini. Buka nih, dibagi. Nah, nih. A. Yang A ambil kertas A. Yang B ambil kertas B. Ini ada kodenya. Kertas ini B. Ini C. Ini D. Oke, boleh kerja. Boleh kerja. A bertanya dengan B. Siapa A? Yang B hanya menjawab, tidak menulis. Yang C bertanya dengan D. Yang D menjawab, C menulis. Boleh kita sekarang? Waktunya 5 menit. Satu saja, tak perlu banyak. Satu saja. Kamu bertanya, dia menjawab. Satu saja. Kamu tak menjawab, kamu hanya menjawab. Kamu tak tulis. Iya, nama wawancara. Ini nama Kere, ini nama dia. Iya. Satu juga. Oh, ini satu saja. Nama Fatma. Satu saja yang jawab. Kamu tanya ke dia, jawabannya udah siap tulis? Ya, oke. Oke, ya dia yang jawab. Yang mungkin jawabannya di sini satu saja. Nah, sudah menjawab mereka ke A. Kita pasangan menjawab lagi, giliran menjawab. Tukar. Yang B bertanya dengan A. Tadi kan A bertanya dengan B, sekarang B yang bertanya dengan A. Gantian bertanya, gantian jawab. Apa dampak mirip? Apa akibatnya? Mirip. posisi dengan C. Yang A dan D tetap. Tukar tempat duduk B dan C saja. B dan C. Ya, tempat duduk. Sekarang yang A bertanya dengan C. C menjawab. C yang menjawab. Terserah jawabannya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Sesuai kemampuan kalian masing-masing. Jawab berdasarkan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Boleh di sini, bukan di sini, di LKPD-nya hanya ditulis. Nah. Ini pertanyaan dengan ini. Ini pertanyaan dengan ini. Jangan salah pasangan ya, jangan salah pasangan. Oke, waktunya sudah habis. Tukar lagi posisi bertanya. Tadi yang A bertanya dengan C, sekarang C bertanya dengan A. Gantian menjawab, gantian bertanya. 5 menit Bapak kasih waktu, 5 menit. Ya, nah 5 menit.
habis, tukar lagi posisi tempat duduknya. Kembali ke awal tadi. Kembali ke awal posisi tempat duduknya. Sudah? Oke, perlihatkan hasil jawaban yang tadi. Yang kalian mewawancarai, yang B mewawancarai yang D. Perlihatkan ke A. Ya, disatukan aja. Ya. Yang A dan B perlihatkan hasil wawancaranya ke yang diperoleh dari C dan D. Perlihatkan. Ya. Perlihatkan pas hasil wawancaranya tadi. Perlihatkan. Siap? Udah siap kan? Dan lihatkan hasilnya? Oke. Sebelum kita tampil untuk hasil diskusinya, kita tepuk ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Kelompok A. Kelompok A untuk memperlihatkan hasil diskusinya. Kelompok A maju. Oke, kelompok A persilakan membaca hasil diskusinya, membacakan hasil laporannya. Dipersilakan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang beranggotakan 4 orang yaitu ZZ, Atma, Raisya, dan Rizky akan membacakan laporan sederhana dari hasil wawancara tentang sumber daya alam. 1. Apa saja dampak pengambilan sumber daya alam dan apa akibatnya serta upaya pelestariannya? Jawab. Yang pertama, banyaknya hutan gundul. Akibat yaitu daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, katanya. Upaya pelestariannya adalah dilakukan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan dan melakukan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Adanya hutan bakau. Akibat akibatnya adalah akan menjadi pengisian harta yang bisa menjadi pengeluaran Oke, kita sudah sama-sama mendengarkan hasil laporan diskusi dari kelompok A. Sekarang mari kita dengarkan laporan hasil diskusi dari kelompok B. Kepada kelompok B dipersilakan. Tanpa orang yaitu 1. Aura, 2. Maira, 3. Ria, 4. Kairin akan membacakan laporan sederhana dari hasil wawancara tentang sumber daya alam. 1. Apa saja dampak pengambilan sumber daya alam dan apa akibatnya serta upaya pelestariannya? Jawabannya. Yang pertama, A. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Dampaknya yaitu kerusakan hutan di daerah tambang, pencemaran udara akibat debu dan asap, pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestariannya adalah pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. B. Terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan, misalnya ikan hiu banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan yang bernilai tinggi. Orang hutan terancam punah. Tanaman cendana hampir punah. Upaya pelestariannya yaitu menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk B. Oke, baik. Kita sudah memperlihatkan
sampaikan hasil tampilan laporan teman kalian tadi, kelompok A dan B. Adapun dampaknya pertama adalah tadi pengambilan penebangan hutan. Dampaknya apa? Terjadinya hutan hutan yang mengakibatkan resapan air berkurang. Sudah? Sekarang Bapak akan membagikan soal asesmen formatif untuk menguji seberapa pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Tuliskan nama kelas, nama disilang ya. Pensel boleh. Lima menit, waktunya 5 menit, Bapak kasih. Untuk jawab 5 menit. Jangan lupa nama. Jangan perlu biarkan saja walaupun salah. Kebiasaan. Urus saja. Yang ada siap boleh kumpul. Jawabannya saja. Oke, sebenarnya sudah jawab semuanya. Kira mari kita simpulkan kira materi pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Jangan menebang pohon sembarangan atau mengambil sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Artinya dapat menyebabkan apa? Apa pertama? Kalau mengambil hutan dapat menyebabkan apa? Ya, resapan air akan berkurang. Kemudian apa lagi? Erosi. Kemudian pencemaran dan hilangnya keragaman hayati. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi apa upayanya? Ya, penanaman hutan kembali. Apalagi konservasi satwa langka. Ya, udah cukup sampai sini untuk materi hari ini. Oke, cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Dan untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang mengenal warisan budaya. Ya. Nah, jadi cukup sampai sini untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat, waktu kursinya masing-masing.